Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami, patut kami berterima kasih kepada Engkau buat pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami, diri kami. Maka pada pagi hari ini sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa saat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi secara khusus buat hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkan, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tulis dalam kitab hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ya Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyampuk-nyampuk yang bukan saja merampok yang habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia lewatinya dari seberang jalan. Demikian seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan hari ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamuk? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik dari pelajaran yang sangat baik, pelajaran yang sangat indah, suatu pelajaran yang sangat baik tentang orang Samaria yang baik hati. Siapakah orang Samaria ini? Dari katakan dalam firman Tuhan, orang yang sedang turun di Yerusalem untuk mengarungi Yeriko, dan di dalam perjalanan dia dirampok, dan yang jelas Alkitab menulis dia mengalami penderitaan. Tapi apa yang terjadi? Ada imam, ada Lewi, tapi mereka tidak peduli dengan orang yang turun dari Yerusalem. Baik Lewi maupun imam, mungkin orang imam itu sibuk dengan pelayanan, Lewi sibuk juga dengan kebutuhan, juga sibuk dengan pelayanan. Atau dikatakan dalam firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1, pada akhir manusia, akhir zaman manusia menemukan Yesus. Kita ambil yang satu ayat ini, 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia pada akhir zaman mementingkan diri sendiri, baik imam maupun Lewi. Mungkin imam masih jijik,
mungkin lagi sibuk. Tapi orang Samaria yang memperhatikan mengalami penderitaan, dan jelas saat dia membutuhkan pertolongan, saat dia membutuhkan pengobatan, dengan pekerjaan dia membutuhkan. Tapi akhir zaman ini banyak manusia hanya tidak memperhatikan, tapi satu yang peduli. Siapakah orang Samaria itu? Dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria? Jelas, Yohanes 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa Yesus orang Samaria? Jelas bahwa dia orang Samaria yang penuh belas kasih. Oleh karena dunia manusia sudah egois, mementingkan sendiri, tidak mau peduli, mungkin sibuk dengan katakanlah, dengan sibuk dengan urus bisnisnya, harus cepat-cepat berangkat ke kantor, harus berangkat kerja, dan harus sibuk dengan ini. Lihat saudara pagi-pagi, kalau saya tinggi-tinggi jam 5 pagi, orang berlomba-lomba mengejar waktu. Kalau saya jam 6, jam 5 pagi, dia lomba-lomba mengejar waktu. Jangan terlambat sampai jam 7. Pada inti manusia mencari kesibukan sendiri dan kepentingan pribadi. Kita lihat kita di akhir zaman, kita hidup manusia pada egois. Kita lihat Imam Lewi, ya, jelas. Mungkin orang Lewi kata, wah, cici, kotor. Ya, memberikan orang yang mengalami penderitaan, gak layak, dengan kesibukan manusia. Tapi satu pribadi yang rela sediakan waktunya untuk menolong, menyelesaikan, membawa ke tempat penginapan atau mengobati dan siap membayar kekurangan. Inilah siapa pribadi? Itulah Yesus Kristus. Sebagaimana Yohanes 8 ayat 8, engkau orang Samaria. Hanya kepada Yesus kita datang. Hanya kepada Yesus kita mohon pertolongan. Kalau kita pertolongan manusia kita kecewa, mungkin tidak penolong sekali 2 kali sampai bosan. Tapi Yesus yang tidak pernah bosan. Sebab Yesus berkata, dan Ibrani 13 ayat 5, Tuhan sekali-sekali tidak menyerahkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Tuhan adalah penolong hidup saudara. Amin. Sudah percaya Dia penolong saudara? Sekalipun yang lain sibuk, yang lain repot dengan urusan bisnisnya, pekerjaannya, tapi orang samanya rela keledainya dipakai buat pribadi, dipakai buat orang menolong sama, uangnya dipakai buat menolong. Inilah kehidupan yang rela. Pribadi yang perlu kasih, pada pribadi yang perlu kasih ini selalu datang pada pagi hari menyembah. Pada pribadi yang perlu kasih, saudara datang mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Pada pribadi yang perlu kasih, yang memperhatikan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Saudara percaya Dia tolong saudara pada hari ini. Dia buka jalan buat saudara hari ini. Dia memberkati saudara saya. Dia menyembuhkan saudara pada hari ini. Amin. Benar Bapa di surga, engkau orang Samaria yang penuh belas kasih. Kalau kami lihat Imam Lewi, dia tidak peduli, tapi engkau yang peduli. Maka pada pagi hari ini kami serahkan masalah kami, persoalan kami, masalah, persoalan problem kami, penyakit kami, semua berkat kaki salib. Kami terima kesembuhan, kami terima pertolongan, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan, kami terima penyataan Tuhan, dan kami terima bahwa engkau akan pulihkan hidup kami. Kembalikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para PDIS, para lawan, para TNI, para Polri. Maka mereka-merekanya punya sedepan. Engkau juga memberkati hikmat-Mu, Kau berikan buat mereka, pelihara keluarganya, dan belas kasih yang menjadi buat bangsa kami. Pandemi menjadi global endemi.
yang sakit semakin berkurang, yang meninggal semakin kurang, tapi sembuh semakin banyak, ekonomi kami berlimpah. Terima kasih Bapa di surga, dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.